Teori kutub pertumbuhan. Francois Perrault mengemukakan teori ini pada tahun 1955. Teori ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan di setiap wilayah tidak terjadi secara bersamaan. Setiap wilayah memiliki kecepatan dan intensitas berdasarkan potensi yang ada dalam wilayah tersebut. Teori ekonomi. Teori trickle-down dikemukakan oleh Higgs pada tahun 1959. Berdasarkan teori ini, pembangunan dapat terfokus pada sektor penting saja dengan harapan dapat menstimulasi sektor lainnya. Dalam ekspektasinya, industri dan pabrik yang berkembang di suatu wilayah dapat mendorong sektor lainnya ikut berkembang. Namun kenyataannya pembangunan industri yang meluas menyebabkan sempitnya lahan pertanian. Teori polarisasi ekonomi. Teori ini dikembangkan pada tahun 1955 oleh Gunnar Myrdal. Menurut teori ini, setiap daerah memiliki pusat yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, serta barang dagang. Kota sebagai pusat pertumbuhan dapat menjadi daya tarik bagi orang-orang yang tinggal di pinggiran atau desa. Polarisasi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baik di pusat pertumbuhan di kota maupun di daerah sekitarnya, contohnya di pedesaan. Dengan adanya pembatasan migrasi atau urbanisasi, pencegahan modal keluar dari daerah pinggiran, serta pembangunan di daerah pinggiran dan pedesaan. Berikut ini adalah fakta pendukung terbentuknya pusat pertumbuhan. 1. Ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam banyak bermanfaat untuk mendukung pertumbuhan industri. Listrik yang harus berada di dekat sumber daya tersebut. Contohnya adalah industri penambangan batu bara dan industri pengeboran minyak bumi. 2. Kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat penting untuk menuju aktivitas perekonomian yang berproduksi bernilai tambah tinggi di era Greenfield. 3. Kesediaan industri dasar. Industri dasar merupakan faktor penunjuk sangat penting bagi kawasan industri ataupun kawasan pusat pertumbuhan lainnya. Industri dasar ini antara lain mencakup jaringan transportasi, fasilitas pendukung pemukiman, pergudangan, jaringan energi dan air, serta amenitas bagi para pekerja. 4. Kondisi topografi. Kondisi topografi juga penting bagi perkembangan kawasan industri. Daerah yang dengan topografi relatif rendah dan berada di dataran rendah akan memiliki aksesibilitas lebih tinggi karena lebih mudah membangun jalan dan jembatan. 5. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah memegang peran sangat penting dalam pembentukan kawasan pusat pertumbuhan. Insentif dan disinsentif diberikan oleh pemerintah dapat menjadi katalis atau justru penghambat investasi dan pertumbuhan di suatu wilayah. Terima kasih. Pusat pertumbuhan atau growth pole adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Setidaknya, terdapat beberapa ciri yang membedakan pusat pertumbuhan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya. Ciri yang harus dimiliki oleh pusat pertumbuhan antara lain adalah adanya efek pengganda atau multiplier effect, memiliki eksternalitas ekonomi tinggi, terdapat beragam aktivitas, terdapat aglomerasi, dan membentuk hubungan ke depan dan ke belakang. Intinya, suatu wilayah yang dianggap sebagai growth pole umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang ditunjang oleh multiplier effect, eksternalitas, aglomerasi, serta link industri. Pengaruh pusat pertumbuhan wilayah terhadap daerah di sekitarnya antara lain adalah merangsang pertumbuhan wilayah di sekitarnya,
meratakan pembangunan wilayah, dan lain sebagainya. Pusat pertumbuhan wilayah merupakan wilayah yang memiliki pertumbuhan paling pesat sehingga dapat merangsang pertumbuhan wilayah di sekitarnya. Hierarki pusat pertumbuhan dibagi menjadi 3. Hierarki 3. K3. Pusat pelayanan berupa pasar yang senantiasa melayani kebutuhan daerah sekitarnya. Sering juga disebut sebagai kasus pasar optimal. Selain itu mempengaruhi wilayahnya sendiri dan 2/3 dari masing-masing tetangganya. Karistaler menyebut prinsip ini sebagai pasar. Secara teori, semua area harus memiliki barang-barang yang diperlukan dan pilihan terbaik adalah menempatkan tempat-tempat sentral di dekatnya. Hierarki 4. K4. Kawasan ini dan kawasan sekitarnya memainkan peran penting dalam menyediakan aliran trafik yang efisien. Lokasi pusat ini juga dikenali sebagai keadaan trafik terbaik. Keadaan lalu lintas ini memberi kesan separuh kepada setiap kawasan jirannya. Struktur ini dipanggil karistaler, yang merupakan prinsip pengangkutan. Mengikuti asas pengangkutan, penyebaran tempat-tempat pusat adalah paling menguntungkan apabila terdapat tempat-tempat penting dan terletak di jalan yang menghubungkan dua faktor jalan. Jalan yang menghubungkan kedua-dua kota hendaklah pendek dan lurus. Hierarki 7K7. Wilayahnya teritorial yang juga mempengaruhi wilayah tetangganya. Ini adalah area di mana administrasi terbaik dapat dicapai. Situasi administrasi yang dimaksud dapat ditemukan dalam bentuk pusat pemerintahan kota. Lokasi pusat ini dapat diukur menurut hierarki tertentu dan tergantung pada area sekitarnya. Menurut Karistaler, kawasan ini sudah sesuai dengan prinsip pemerintahan. Prinsip pemerintahan lebih menekankan pada integrasi dan perlindungan kelompok masyarakat individu dari ancaman musuh.